angkasawan dan angkasawati, selamat datang di podcast Made in Nusantara, ruang dengar kita untuk menelusuri harta warisan daerah dari setiap sudut Nusantara. Karena kami percaya setiap daerah mempunyai cerita tersendiri, yang pada kesempatan ini kita akan menelusuri jejak cerita tersebut. Saya Metoru akan menemani kalian semua dalam petualangan kali ini untuk menelusuri keistimewaan tiap sudut Nusantara, mendengarkan suara-suara lokal dan menemukan makna juga potensi setiap sudut Nusantara yang tak hanya mengajak kita untuk berpindah tempat, tapi juga menyelami jiwa Indonesia untuk menemukan potensi Indonesia. Bersiaplah karena episode ini akan membawa kita menuju kemana tuh? Nah, yang penasaran tetap stay tune di podcast Made in Nusantara hari ini. Nah, angkasawan dan angkasawati, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik, membahas, mempertajam terkait potensi ekonomi kreatif di beberapa daerah yang berada di Nusantara sebagai wujud memperdalam rasa cinta tanah air untuk mencintai produk lokal atau produk dalam negeri. Rasanya belum lengkap kalau kita hanya mengenal tapi tidak mengetahui lebih dalam tentang potensi produk daerah yang mungkin bisa go internasional. Mari mendengar cerita dari mereka yang benar-benar menjadi putra dan putri daerah yang mencintai daerah dan bangsa ini. Di episode kali ini kita menghadirkan sosok spesial nih, yang merupakan anak-anak bangsa yang berasal dari berbagai daerah, mempunyai semangat luar biasa dalam menjaga, melestarikan, serta terus berinovasi untuk mengenalkan daerah dan negara ini dalam produk ekonomi kreatif, agar semakin dicintai oleh masyarakat sendiri dan bersaing dengan produk luar negeri. Beliau adalah angkasawan dan angkasawati sekaligus putra-putri daerah yang sangat bangga dengan produk dalam negeri. Langsung aja kita sambut, ada Mas Andika, Mbak Lulu, Mas Dwi, dan Mas Mufti. Selamat datang di podcast Made in Nusantara dengan tema kali ini, menumbuhkan cinta tanah air melalui ekonomi kreatif. Baik angkasawan dan angkasawati, kita akan langsung berbincang-bincang aja ya dengan narasumber kita hari ini. Kita ke Mas Dika dulu nih dari Gorontalo. Apa kabar Mas Dika? Iya, alhamdulillah baik, Mbak Alhamdulillah. Toro. Berhubung tema kita hari ini ekonomi kreatif daerah, Mitoro mau nanya dulu nih, menurut Mas Ya, Dika, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif daerah? ekonomi kreatif daerah merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu atau kelompok di suatu wilayah yang menghasilkan produk dan nilai tambah serta memiliki ciri khas lokal. Ekonomi kreatif memiliki peran penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena ia menyatukan unsur ekonomi, budaya, dan identitas bangsa. Adapun peran ekonomi kreatif dalam membangun cinta tanah air seperti mengangkat kearifan lokal dan budaya bangsa, mendorong kebanggaan terhadap produk sendiri, terus membuka peluang dan memberdayakan masyarakat lokal, dan serta lainnya. Dengan mencintai dan mengembangkan ekonomi kreatif, kita tidak hanya menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga memupuk rasa bangga, melestarikan budaya, dan menumbuhkan cinta tanah air dalam tindakan nyata. Seperti itu, Mbak Torung. Nah, setelah menjelaskan dari penjelasan tadi nih, kira-kira produk lokal Ya. apa yang di Gorontalo nih yang bisa Mas Dika sharing ke pendengar semuanya nih? Ya, kalau tersendiri itu ada berbagai macam sebenarnya, tapi kali ini saya akan mengangkat tentang kerajinan tangan, yaitu namanya Karao, produk lokal Gorontalo. Itu produk lokal Gorontalo yang mempunyai nilai jual dan nilai jual terhadap ekonomi, begitu Mbak Toru. Karao itu merupakan Mm-mm. kerajinan sulaman tradisional khas Gorontalo yang dibuat secara manual dan dengan menyulam benang satu persatu, Mbak. Jadi masih alami, Mbak, begitu. Dan tentu saja ini mengandung nilai budaya lokal, Mbak. Terus dampak positif Karao bagi ekonomi daerah itu yang pertama menciptakan lapangan kerja bagi pengrajin, terus menumbuhkan sektor pariwisata karena di setiap tahunnya itu di daerah Gorontalo itu punya namanya Festival Karao, Mbak. Jadi ditampilkan berbagai jenis-jenis karao yang ada di Gorontalo, Mbak, begitu. Terus sudah banyak UMKM yang menjual karao ini, Mbak. Dan tentu saja ini menjadi identitas khas Gorontalo untuk memperkuat kebanggaan lokal. Dan mungkin ini masukan untuk teman-teman sekalian bahwa
Karao juga itu sudah digunakan di setiap kantor-kantor, Mbak. Jadi ada kemeja karao yang digunakan, wajib digunakan oleh pegawai-pegawai setiap hari Kamis di seluruh pemerintahan Provinsi Gorontalo, Mbak. Mungkin hanya Oh, itu aja yang bisa saya sampaikan, Mbak. siap. Iya. Keren sekali ya Mas ya. Ya, ini selain memperkenalkan keberagaman Indonesia, Karo ini juga menciptakan semangat baru generasi muda untuk berkreasi tentunya ya. Baik, terima kasih Mas Andika atas sharingnya. Oke teman-teman, mungkin cukup main di Gorontalo-nya ya. Kita terbang ke Pulau Jawa. Kita ketemu sama Mbak Lulu nih. Halo Mbak Lulu, apa Halo, kabar? halo Oke, Mbak Unai. Mbak Lulu dari Betawi ya? Betul Mbak. Iya, boleh nih diperkenalkan produk ekonomi kreatif dari Betawi. Kira-kira apa sih yang jadi kebanggaan warga Betawi nih, Mbak Lulu? Baik Mbak. Kalau Mas Andika nih tadi punya Karawo. Kalau Aye Mm-mm. punya ekonomi kreatif ke fashion yang namanya kebaya encim Mbak. Wah, warnanya Mm-mm. nabrak-nabrak itu loh. Oke, oke. Nabrak-nabrak nih. Boleh cerita nggak sih sisi kreatif dan ekonominya? Kenapa kebaya encim yang warnanya nabrak nih justru bisa jadi kekuatan di ekonomi kreatifnya? Warna nabrak tuh menurut saya Aye nih bikin kebaya Hmm? encim istimewa. Nah, yang kadang ya Mm-mm. emang atasannya warna oranye, bawahannya ungu, kadang pink sama ijo. Tapi ya anehnya ya, kalau udah dipakai malah kelihatan manis banget. Emang udah ciri khasnya orang Betawi dari dulu gitu sih. Seneng sama yang namanya rame-rame, ceria, sama semangat. Jadi bajunya pun ngikut, genjreng, nyolok mata. Tapi ya tetap anggun. Pokoknya kebaya encim itu bukan soal baju juga deh, tapi tentang kepribadian perempuan Betawi itu sendiri yang tegas, meriah, tapi tetap sopan. Wih, keren-keren nih. Kalau dari segi ekonomi kreatifnya nih, Mbak, boleh dijelasin? Oh, baik, Mbak. Nah, kalau Mm-mm. dari segi ekonomi kreatif nih, menurut Aye ya, jadi kekuatan bangsa sendiri tuh lah. Soalnya apa ya? Soalnya pasar sekarang tuh lagi doyan sama yang beda-beda. Anak muda tuh Hmm. demen gayanya yang unik, berani, tapi punya cerita juga. Nah, kebayan cim tuh lengkap banget lah. Warnanya berani, bordirannya halus, terus ada nilai budayanya. Kalau di foto tuh langsung kelihatan kayak catching gitu lah. Apalagi nih sekarang nih dikemas dengan kekinian. Misalnya kita bikin lengannya yang 3/4 dipaduin sama celana atau sneakers. Nah, itu baru deh anak-anak muda mulai mau pakai buat nongkrong, sampai ngonten juga pakai deh itu kebaya. Jadi kata ayah sih ya, jangan minder sama warna kebaya encim yang nabrak. Justru itu identitas kita. Kita tunjukin aja kalau lokal itu bisa sekeren itu. Deh, setuju nih, deh. Jadi Mbak Lulu nih kita jadi bangga dalam mengusung kebudayaan lokal ya. Terus kita juga bisa membangun kepercayaan diri dan berani tampil beda. Untuk tetap ya satu tujuan kita untuk mengenalkan keanekaragaman Indonesia gitu. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Narasumber berikutnya nih ada Mas Dwi nih. Produk ekonomi kreatif kebanggaan apa nih yang bikin Indonesia jadi makin kental keberagamannya? Boleh Mas Dwi? Boleh, Mbak. Halo. Mm-mm. Mungkin kalau dari Gorontalo punya kerajinan tangan, dari Mm-mm. Betawi pun juga sama. Kalau dari Wamena paling khasnya itu dari kuliner sih, Mbak. Oke, kuliner. Apa tuh Mas kulinernya? Lebih ke arah kopi, Mbak. Di sini kopinya Mm-mm. top banget deh, pokoknya top. Salah satu kopinya itu bahkan sudah sampai go internasional, Mbak. Dapat penghargaan juga, Mm-mm. kayak gitu. Bahkan di sini itu ada bahasa dari Ketua Asosiasi Pegiat dan Petani Kopi itu bilangnya kayak gini, kopi itu adalah emas hijau yang ada di tanah Papua kayak gitu. Oke. Masih hijau ya. Jadi Iya, iya. sustainability-nya juga ada ya Mas ya. Wah, di Mm-mm. sini kayaknya anak-anak Oke muda kayak oke. kita ini semua nih pada mau lari ke arah kopi, Mbak, karena katanya cuannya lebih gede kayak gitu Mm-mm. katanya. Oke, sambil nongkrong ya, sambil ngumpulin cuan, Iya, juga iya, Mbak gitu. memperkenalkan Indonesia Iya, gitu. barangkali Iya. mungkin nanti Mbak Lulu, Mbak Mbak Toru, Mas Dika Mm-mm. ataupun Mas Mufti mau ngopi-ngopi datang aja ke Wamena. Langsung nih, kita terbang ke Wamena nih ya. Iya, iya. Oke, Mas Dwi, terima kasih ya penawarannya nih. Iya, Produknya juga keren banget.
menyatukan Indonesia melalui rasa ya. Kuliner tuh Iya, emang nggak pernah ketinggalan dalam memperkaya keberagaman Indonesia. Terima kasih Mas Dwi sharingnya. Dan sama-sama. angkasawan dan angkasawati seru nih ya kan tema podcast kita hari ini. Kita udah jalan-jalan di beberapa daerah di Indonesia dengan ekonomi kreatifnya. Nah, tapi sebelum kita akhiri, Minotauro pengen denger nih closing statement dari Mas Mufti nih tentang gimana nih kita mencintai tanah air dengan produk lokal. Boleh, Mas Mufti? Waduh, boleh Mbak. Mm-mm. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mas Dika, Mbak Lulu, dan Mas Dwi atas cerita-cerita inspiratifnya. Hari ini kita benar-benar diingatkan bahwa Indonesia itu kaya bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi juga karena kreativitas dan keberagaman budayanya. Dari Karawang yang penuh detail dan kesabaran khas Gorontalo hingga kebaya encim ya, Betawi yang warnanya berani dan punya cerita, sampai kopi Papua yang kita sebut sebagai emas hijau ya tadi ya, dari timur Indonesia. Waduh, semua itu bukan sekedar produk ya, tapi simbol kecintaan masyarakat lokal terhadap budaya dan jati diri kita yaitu bangsa Indonesia. Cita tanah air itu nggak harus selalu turun ke medan perang. Kadang cukup dari hal-hal sederhana, dari kita yang memilih pakai produk lokal, dari kita yang mengangkat kisah tradisi, dan dari kita yang terus membagikan kebanggaan akan budaya sendiri ke seluruh dunia, itu semua termasuk bagian dari cinta tanah air. Jadi buat angkasawan dan angkasawati semua, yuk kita mulai dari diri kita, belilah produk UMKM lokal, ceritakan pada dunia bahwa Indonesia itu keren, dan jangan pernah malu memakai karya anak bangsa. Itu sih Mbak. Oke, keren. Semangat banget nih ya closing statementnya. Jadi itu ya, closing statement Mas Mufti tadi juga menutup petualangan kita di sudut Nusantara ini yang luar biasa keanekaragamannya. Terima kasih ya Mas Mufti, closing statementnya. Dan barangkali kita tidak pernah dengar atau ketahui produk-produk tadi ya, tapi setelah dijelaskan, produk-produk tersebut memiliki pesona dan potensi untuk terus dikembangkan agar bisa ikut dalam kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah berpetualang bersama kami di Made in Nusantara. Karena sejauh apapun kamu pergi, Indonesia selalu punya potensi untuk selalu dikembangkan. Jangan lupa untuk terus dukung produk lokal Indonesia, jaga kearifan budaya, dan bagikan cerita ini agar cinta tanah air ini tidak pernah padam. Oke semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih untuk para narasumber ya. Karena bersama Made in Indonesia bukan sekadar petualangan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.